nyuruh orang lain untuk ngambil uang 1 miliar untuk dimasukkan ke rekeningnya. Kenapa bukan dia sendiri? Ini uang bukan uang receh loh. 1 miliar itu banyak loh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari perkembangan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh Lukas NMB. Jadi pada hari Jumat yang lalu, di acara Rossi di Kompas TV, meskipun presenternya bukan Rossi karena berhalangan lagi sakit ya, presenternya Liviana, cuman memang nggak mengurangi esensi dari acara ini. Jadi di sana ini menghadirkan salah satu tim kuasa hukum dari Lukas NMB, yakni Stefanus Roy Rening. Di sana dia blak-blakan. Tapi kalau kita lihat di sana, apa yang saya lihat kemarin, saya menyimpulkan bahwa pengacara ini memang ada sangat tendensius, meskipun dalam kapasitasnya sebagai seorang kuasa hukum jelas membela kliennya, tapi sangat tendensius dan seolah-olah ingin mengadu domba. Yang pertama, dia mengatakan bahwa temuan setoran tunai uang 560 miliar ke salah satu kasino yang ada di Singapura ini hoax, dia bilang. Dengan dalih, kalau memang ada uang 560 miliar yang disetorkan ke Singapura, dia bilang jangan bilang yang di Singapura dulu, yang di Papua dulu. Berarti kan sebelum disetorkan ke sana, ada dana yang ditarik dari bendahara gubernur, bendahara provinsi, uang yang ditarik kemudian dibawa keluar. Nah, ini uang yang ditarik nggak ada. Nah, ini kan yang harus dibuktikan. Makanya kemarin sempat disentil oleh Mas Pakar Mantan. Sebetulnya ini uang siapa? Uang Lukas NMB kah? Atau uang partai? Atau uang Pemprov? Kalau misalkan uang Pemprov dari dana otonomi khusus atau otsus ini, itu kan memang harus ada penarikan dana melalui bendahara. Tapi di sini kan nggak ada katanya. Nah, ini yang harus dibuktikan. Roy Rening ini mengatakan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD ini adalah hoax. Dia mengatakan bahwa Mahfud MD ini bukan penyidik. Kok bisa dia bilang begitu? Dapat dari mana? Meskipun Mahfud MD ini bukan penyidik, dia ini Menko Polhukam. Kapasitasnya itu jauh di atas penyidik. Dia tahu segalanya. Dia tahu kasus ini. Makanya dia berani bilang ini pasti karena ada buktinya. Justru malah Stefanus Roy Rening ini menantang pihak KPK, menantang pihak Menko Polhukam, penyidik, untuk membuktikan ini. Nah, sekarang begini, kalau misalkan KPK atau penyidik dari KPK ini menetapkan seorang sebagai tersangka, itu kan tidak gegabah, tidak serampangan menentukan orang sebagai tersangka, apalagi ada muatan politis. Enggak, pasti ada bukti, 2 alat bukti minimal. Nah, mereka ini sudah punya. Tinggal sekarang pihak Lukas NMB untuk datang memenuhi panggilan KPK untuk menyangkal pembuktian yang ada di KPK. Tapi Stefanus ini mengatakan di acara Rossi kemarin itu, dia mengatakan bahwa loh kok kita yang suruh buktikan? KPK dong buktikan. KPK sudah ada punya buktinya, Mas. Sekarang tinggal pihak Lukas NMB, klien Anda, didampingi oleh Anda dan rekan-rekan untuk datang ke KPK memenuhi panggilan. Bahkan Mahfud MD dan juga pihak dari KPK ini mengatakan bahwa akan menghapus semua tuduhan, akan menghentikan kasus ini kalau Lukas NMB bisa membuktikan atau menjelaskan dari mana asalnya uang 560 miliar ini. Nah, ini kan sudah, kalau orang Jawa bilang, itu sudah diajangi ombo gitu loh. Sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya. Ayo silakan datang ke sini, datang aja dulu. Kita buktikan. Apakah pembuktian dari KPK yang benar, atau Anda bisa membuktikan bahwa pembuktian KPK ini yang nggak benar. Justru begini ya, kalau misalkan apa yang dibilang oleh KPK ada setoran
Ini berdasarkan PPATK ya. Setoran 560 miliar ke salah satu kasino di Singapura ini. Kalau menurut pengacara Lukas NMB, ini adalah hoax. Justru ini adalah kesempatan. Justru ini adalah peluang Anda untuk memberikan pembuktian. Kalau misalkan yang dituduhkan oleh KPK ini tidak benar, justru kemenangan ada di pihak Anda. KPK bisa dibilang sebagai institusi yang tidak kredibel, Anda bisa mengajukan pra-peradilan atau menggugat balik pencemaran nama baik. Justru ini bisa Anda manfaatkan. Tapi kenapa dengan pemanggilan ini yang pertama pada tanggal 12 September lalu tidak hadir dengan alasan atid, sakit. Tapi di sisi lain, Lukas NMB ini memanfaatkan kekuatan massa, pendukungnya yang ada di Jayapura, kemudian yang dari Sentani bahkan juga datang ke kediamannya untuk membentengi, seolah-olah membentengi Lukas NMB ini dari penjemputan paksa dari pihak aparat. Nah, kemudian yang saya heran lagi ini adalah dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar yang ditransfer ke rekening Lukas NMB. Kok bisa uang 1 miliar milik Lukas NMB ini disimpan di rumah, kemudian menyuruh orang lain untuk mengambil, untuk mentransferkan ke rekening Lukas NMB pribadi? Ini kan aneh. Yang pertama, kalau misalkan pengacara ini mengatakan bahwa biasa orang di Papua itu menyimpan uang cash di rumah itu biasa. Tapi kalau menurut saya, kalau jumlahnya 1 miliar ini nggak wajar. 100 juta itu pun mungkin itu masih bisa diterima oleh akal sehat, tapi jarang. Apalagi ini jumlahnya 1 miliar. Lalu yang kedua, nyuruh orang lain untuk ngambil uang 1 miliar untuk dimasukkan ke rekeningnya. Kenapa bukan dia sendiri? Ini uang bukan uang receh loh. 1 miliar itu banyak loh. Kok bisa-bisanya nyuruh orang dipercayanya orang itu 1 miliar, bos. Gede duit ini. Nggak main-main loh. Kalau misalkan duit ini hilang, sudahlah, orang ini kalau misalkan kena duit keblinger, siapa sih yang nggak terlena dengan uang 1 miliar? Misalkan orang ini dipercaya dikasih uang 1 miliar, tolong masukkan ke rekening, dibawa kabur yang iya. Lalu kemudian oleh Liviana, ini si presenternya di Rossi ini, ditunjukkan bahwa ada foto-foto Lukas NMB sedang bermain judi di kasino. Ya karena memang semua terjadi penyangkalan, dan ini foto ini, tapi yang untuk foto ini tidak disangkal karena memang ini bukti konkret ya. Dan ditanyakan oleh Liviana ini, benar klien Anda ini hobi bermain judi? Dia bilang itu untuk refreshing. Beda emang ya. Orang yang sudah sultan seperti Lukas NMB yang katanya hartanya cuma 33 miliar, tapi ternyata rekeningnya ada 71 miliar, bisa setor 560 miliar, refreshingnya judi loh. Kita aja nih kalau misalkan refreshing ya paling healing, jalan-jalan ke pantai gitu ya, ajak anak istri ke tempat wisata. Ini main judi loh refreshingnya. Istri dan anak-anaknya nggak diajak lagi. Refreshing macam apa itu? Tapi yang membuat saya ini geram sebetulnya di kasus ini adalah ya yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Jadi Lukas NMB ini memanfaatkan massa, memanfaatkan orang-orang yang selama ini menganggap dia sebagai kepala suku di sana itu untuk dijadikan tameng. Apalagi pada saat malamnya itu kan Stefanus Roy Rening ini kan hadir di acara Rossi. Kemudian di siang harinya, kemungkinan ini kan acara Rossi ini kan typingnya malam, Kamis malam kemungkinan, atau hari Kamisnya. Esoknya, hari Jumat siang, ini Roy Rening menghadiri ke KPK, ke gedung KPK, untuk meminta penundaan pemeriksaan. Nah, di situ dia melakukan konferensi pers kepada awak-awak media yang ada di sana. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Dengan kondisi yang memprihatinkan kondisi kesehatan Pak Gubernur, saya atas nama tim hukum Gubernur meminta agar Presiden Jokowi
memberikan izin beliau berobat ke luar negeri dalam rangka menyelamatkan nyawa dan jiwa Bapak Gubernur. Kami tim hukum memandang bahwa kalau langkah-langkah ini tidak diambil oleh negara, bisa membuat suasana di tanah Papua yang tidak harmonis. Oleh karena itu, dengan segala hormat kami kepada Bapak Presiden, atas nama masyarakat di tanah Papua, berikan kesempatan agar Bapak Gubernur jauh dari tekanan ini untuk bisa segera berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Bila mana tidak, maka kami tim hukum merasa bahwa situasi eskalasinya bisa semakin memburuk. Dan kami percaya Bapak Jokowi pasti punya hati yang baik. Jelas ya, apa yang diomongin Stefanus Roy Rening ngemis-ngemis loh ke pemerintah, terutama ke Presiden Jokowi, untuk memberikan keleluasaan kepada Gubernur Papua Lukas NMB ini untuk berobat ke luar negeri, untuk minta izin ke luar negeri, jangan dicekal. Ngemis-ngemis, memohon, disertai dengan ancaman. Kalau tidak, kalau ini tidak diizinkan, dikhawatirkan akan terjadi kegaduhan, akan terjadi sesuatu yang tidak kondusif di tanah Papua. Ini kan adu domba namanya. Ini kan seolah-olah ingin memprovokasi masyarakat yang ada di Papua, di Jayapura terutama, para pendukung Lukas NMB ini untuk melawan aparat penegak hukum. Misalkan Lukas NMB ini dipanggil tidak datang, kan otomatis nanti akan dijemput paksa oleh petugas dari kejaksaan, kemudian dari kepolisian. Akan terjadi konflik horizontal, berpotensi akan menimbulkan konflik horizontal. Nah, kalau misalkan dengan dalih harus menyelamatkan nyawa dari Lukas NMB, datang saja ke KPK. Kalau memang nanti diperiksa kurang sehat kondisinya, kan bisa dibantarkan ke rumah sakit. Bahkan ini sudah dikatakan oleh Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Kalau misalkan sakit akan diantarkan oleh KPK ke rumah sakit. Yang penting datang dulu. Buktikan kalau Anda ini tidak bersalah. Ini sudah dikasih kesempatan. Kalau misalkan Anda bisa membuktikan, menceritakan asal mula dana 560 miliar yang Anda setorkan ke kasino yang ada di Singapura ini, KPK berjanji akan menutup kasus ini asalkan asal dananya jelas. Tapi kenapa harus takut? Kenapa harus bersembunyi? Kenapa harus mengorbankan para pendukung yang ada di Papua untuk menjadi tameng Anda seolah-olah akan diadu domba dengan aparat yang nantinya kalau misalkan terjadi penjemputan paksa, berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Apa bedanya Lukas NMB dengan Rizik Syihab kalau begitu? Demi untuk menyembunyikan kesalahannya karena takut ditangkap aparat, karena takut dimintai keterangan, akhirnya pendukungnya yang dikorbankan. Jangan sampai terjadi. Sudah cukup 6 orang Laskar FPI itu aja yang meninggal karena membela junjungannya. Jangan sampai ini terjadi di tanah Papua, di Jayapura. Jangan sampai terjadi. Ratusan orang loh itu, bawa busur, bawa panah. Bayangkan, mereka sudah siap perang hanya demi membela seorang koruptor. Ini jangan sampai terjadi. Nah, kalau misalkan kita melihat lagi kemarin tayangan di Rosi ini, si pengacara ini, Stefanus Roy Rening, mengatakan bahwa nanti di pemanggilan kedua, besok, hari Senin tanggal 26 September, Lukas NMB ini akan datang. Dipastikan akan datang jika kesehatannya memungkinkan. Tapi seperti yang di video kita lihat tadi, pengacaranya ini memohon-mohon untuk ditunda pemeriksaannya pada tanggal 26 September besok. Jadi kita tinggal tunggu bagaimana besok hari Senin tanggal 26 September, apakah Lukas NMB ini memang bernyali. Kalau memang Anda merasa benar dan merasa Anda ini dikriminalisasi, datang, buktikan bahwa Anda tidak bersalah. Buktikan bahwa uang itu sumbernya jelas, uang itu datangnya dari mana, buktikan. Kalau memang besok Lukas NMB mangkir lagi, sudah pasti diduga kuat dia ini memang bersalah dan takut menghadapi
kasus hukum ini. Jadi mungkin pesan saya untuk masyarakat Jayapura, mohon jangan terprovokasi dengan narasi bahwa ini adalah kriminalisasi, ada muatan politis dan berhubungan dengan pemilu 2024. Tidak, ini murni kriminal. Kriminal, tindakan kejahatan luar biasa, yakni korupsi. Dengan jumlah yang sangat fantastis, luar biasa. Apalagi kalau menurut data terbaru, mulai dari tahun 2013 sampai 2022, 9 tahun masa jabatan Lukas NMB, dana otonomi khusus ini sudah digelontorkan sebesar 500 triliun. Tapi kenyataannya, masyarakat Papua sampai detik ini masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Miris, dengan uang sebesar itu loh kita bisa membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat Papua, menciptakan lapangan kerja. Tapi kenyataannya, gubernurnya foya-foya, masyarakatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi kepada Lukas NMB dan juga tim kuasa hukumnya, gentle lah. Kalau memang merasa benar, merasa ini kriminalisasi, merasa Anda dizolimi, silakan datang ke KPK untuk membuktikan ini semua, membuktikan bahwa tuduhan KPK itu salah. Dan kalau memang Anda tidak hadir pada hari Senin besok, ini patut diduga keras bahwa memang Anda adalah seorang koruptor yang memainkan uang ratusan miliar rupiah. Setuju ya? Kalau setuju, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Saya Papa Dimas, salam damai untuk Indonesia.